Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Kusrini, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah yang pertama, saya mempercayai tentang murid berasal dari latar belakang yang berbeda. Akan tetapi, dalam proses pembelajaran, saya harus menuntaskan materi dan siswa harus bisa menyelesaikan tugas untuk memperoleh nilai dan memenuhi target kurikulum. Yang kedua, saya tidak pernah membuat kesepakatan dan refleksi sehingga saya tidak mengetahui apakah siswa merasa nyaman atau tidak. Ketiga, saya belum menyadari tentang adanya konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Saya memperlakukan anak sama, menyampaikan materi secara konvensional. Setelah saya mempelajari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menjadi berubah mindset. Saya menjadi memahami bahwa seorang guru seharusnya menerapkan konsep menuntun agar anak didik bisa bahagia dan selamat menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, membuat kesepakatan dan refleksi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa bisa menangkap materi dan kenyamanan siswa pada proses belajar. Yang ketiga, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah tidak memaksakan kehendak, menyadari bahwa anak punya bakat alam, bakat yang terbentuk sejak lahir dan pengaruh dari lingkungan. Sedangkan kodrat zaman, bahwa ilmu tidak bertepi, ilmu sangat luas dan terus berkembang. Tidak bisa kita memungkiri bahwa masa kita dulu tidak bisa disamakan dengan sekarang. Sekarang teknologi tidak membatasi ruang gerak kita dan anak didik kita. Kita terima perkembangan teknologi sebagai suatu anugerah. Contoh, di era pandemi ini, sisi positif gadget bagi dunia anak, gadget adalah senjata utama dalam komunikasi pembelajaran. Anak-anak masih bisa belajar dengan sistem daring, bertemu dengan guru di dunia maya. Tapi yang terpenting, penggunaan teknologi gadget dan sistem pembelajaran daring ini adalah komunikasi antara guru, anak, dan orang tua. Kerjasama dengan orang tua ini diperlukan dalam pendampingan anak di rumah. Kemudian yang keempat adalah merdeka belajar. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak tergantung kepada orang lain. Tapi merdeka belajar bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Menerapkan pembelajaran dengan bahagia, dengan cara bermain, dengan cara memberikan kuis, memberikan kebebasan berimajinasi untuk membuat sebuah karya. Atau dengan kata lain, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak atau murid itu salah satunya dengan memberi kesempatan pada siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Dan juga dalam pembelajaran bisa dicapai salah satunya dengan cara memberikan ruang gerak siswa untuk berkreasi, membuat tugas dan berkarya. Nah, setelah mempelajari itu semua, penerapan proses pembelajaran dan suasana kelas yang akan diterapkan adalah merubah mindset. Sekolah sebagai pusat belajar dan rumah kedua bagi siswa atau bagi anak, maka diharapkan siswa selalu rindu ke sekolah. Siswa bahagia di sekolah. Siswa bisa mengeksplor diri di sekolah dan menghasilkan karya yang membanggakan. Dengan cara bagaimana? Untuk mencapai tujuan bahagia dan selamat itu,
yaitu dengan konsep membangun manusia seutuhnya, di mana potensi-potensi semua harus secara seimbang dikembangkan, yaitu potensi spiritual, potensi emosi, potensi fisik, potensi akademik, potensi kreatif, potensi sosial. Semuanya harus dikembangkan. Contoh penerapan proses pembelajaran di suasana kelas pada potensi spiritual adalah harus diberikan ruang anak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Juga anak harus dibiasakan, kita menuntun anak supaya membiasakan diri melakukan menghormati sesama, baik kepada guru maupun ke temannya, yaitu dengan membiasakan salam, sapa, dan senyum. Untuk potensi fisik dan potensi emosi, anak juga harus diberikan ruang gerak dalam bentuk anak bisa mengeksplor dirinya dalam kegiatan olahraga, kemudian juga mengembangkan potensinya di dunia seni. Kemudian potensi akademik dan sosial. Potensi akademik ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan skill. Sedangkan potensi sosial untuk mempersiapkan anak dalam hidup bermasyarakat. Potensi kreatif tidak kalah pentingnya. Potensi kreatif menyempurnakan potensi akademik untuk menghasilkan karya yang membanggakan. Demikian refleksi dan penerapan proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, siswa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.